Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat kisah karomah wali yang berbahagia, dimanapun kalian semua berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini berjudul Kiai Hamid Pasuruan ungkap seorang wali yang menyamar jadi supir. Tidak ada yang bisa mengetahui seorang wali kecuali orang tersebut juga seorang wali. Begitulah makalah atau perkataan yang menerangkan tentang wali. Kita sering mendengar kata wali, lalu apakah wali itu? Dalam kitab Sirajul Thalibin dijelaskan, aulia itu adalah kata jamak dari wali. Wali adalah orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tetap taat kepada Allah, menjauhi semua larangan dan berpaling dari keasyikan lazat atau duniawi dan syahwat atau nafsu duniawi. Tidak semua wali itu berasal dari seorang kiai, tapi kebanyakan seorang kiai yang semakin berisi atau ilmunya dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu meningkatkan akhlaknya. Suatu saat pasti akan diangkat menjadi kekasihnya. Sebut saja Kiai Haji Muhsin yang sebelum menjadi seorang pengasuh sebuah pesantren yang santrinya ratusan bahkan sampai ribuan, adalah seorang supir pribadi seorang juragan di tempatnya bekerja. Berikut sepercik kisahnya. Kiai Haji Muhsin saat ini adalah pengasuh pondok pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Bululawang, Kabupaten Malang. Namun, sebelum kewaliannya mengudara, beliau adalah seorang supir salah satu juragan di daerah Bululawang. Waktu itu, tidak ada yang tahu bahwasanya beliau adalah salah satu orang-orang pilihan. Suatu hari, sang majikan minta diantar ke Pasuruan ke kediaman salah satu kiai yang terkenal akan tingkah lakunya atau akhlaknya dengan berpakaian ala supir pada umumnya. Dia pun melaju dengan kecepatan yang sedang sambil meliuk-liuk di jalanan yang tidak begitu padat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya mobil yang dikendarai sang sopir saleh tiba di halaman pesantren yang diasuh oleh Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Setelah memarkir mobil, sepertinya ditolak oleh Kiai berkelahiran Lasem, Jawa Tengah itu. Namun, tak lama kemudian sang majikan menghampiri supir kesayangannya tersebut. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku kalau kamu tidak ikut masuk, kata sang majikan kepada sang supir yang sedang menunggunya di dalam mobil. Sang supir keheranan kenapa Kiai itu tidak mau menerima majikanku kalau aku tidak ikut ke dalam. Penasarannya dalam hati. Setelah sang supir masuk ke dalam Kiai Hamid bersama majikannya, Kiai Hamid menyambutnya dengan hangat. Di tengah perbincangan, Kiai Hamid bertanya kepada sang supir, amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini. Dia menjawab bahwa amalan-amalan yang dijalaninya selama ini adalah amalan yang umumnya dijalankan para masyarakat yang sama sepertinya. Tadi, kenapa Kiai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman Kiai, dan Kiai bilang tidak akan menerima kedatangan saya apabila tidak mengajaknya juga, tanya sang majikan, karena masih terselinap rasa penasaran yang amat di hatinya tentang kelebihan sang supir pribadinya tersebut. Anak ini bakal menjadi seorang wali dan juga akan mempunyai pesantren yang besar. Maka dari itu, aku menolak kamu karena walinya tidak kamu ajak masuk.
Kiai Hamid memaparkan alasannya mengenai penolakan sang tamu itu dengan sedikit guyonan. Sang supir pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tentang dirinya. Padahal dia sendiri tidak mengetahui akan hal itu. Tapi sang majikan kaget bukan kepalang mendengar pernyataan Kiai Hamid tentang supir pribadinya tersebut. Mulai saat itu pun, kewalian Kiai Haji Muhsin mulai terdengar penjuru kota. Satu persatu, para orang tua mengirim anaknya kepada beliau untuk belajar. Semula hanya 5 murid dan bertempat di musola dekat rumah majikannya. Karena lambat laun santri beliau tambah banyak yang datang bukan hanya dari dalam kota, bahkan dari luar kota pun banyak yang datang mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kepada beliau. Terbukti berdirilah pesantren seperti yang dikatakan Kiai Hamid. Setahun kemudian santrinya mencapai 100. Lambat laun terus bertambah jumlahnya. Lalu beliau semakin memperbesar pesantren tersebut dan hingga kini jumlah santri yang menyantri di pesantren kurang lebih 10 ribuan anak. Subhanallah, itu bukan bilangan yang sedikit. Semoga semua santri yang belajar di pesantren Al-Maqbul Malang selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari seorang sopir yang senantiasa takut kepadanya dimanapun, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Semoga kita senantiasa bisa meniru amal ibadah beliau. Demikian kisah Kiai Hamid Pasuruan, ungkap seorang wali yang menyamar jadi supir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.